Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda pada kesempatan kali ini. Saya bersuka cita dan berterima kasih atas kebaikan Anda yang sudah mensubscribe channel saya ini, yang setia mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama dengan kami di acara firman Tuhan. Ya, saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan tidak pernah sia-sia. Saya sendiri pun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya diberkati Tuhan. Dan saya bersyukur diberikan pewahyuan, hikmat sehingga bisa menyampaikan setiap minggu. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul Stay Healthy and Happy. Ya, saya berharap saudara juga sehat dan berbahagia. Stay healthy and happy. Diambil dari Amsal 18 ayat 14. Dikatakan begini, Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalimat ini ditulis oleh seorang yang berhikmat yang bernama Salomo. Ya, ini luar biasa. Orang yang bersemangat. Jadi orang yang punya spirit, punya gairah, ya, yang menggebu-gebu, semangat, dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan? Siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kalau semangat udah patah, sulit untuk dipulihkan. Ya, kecuali oleh dirinya sendiri. Ya. Terjemahan New King James mengatakan begini, New King James Version, the spirit of man, ya, gairah seseorang, ya, atau semangat seseorang, will sustain him in sickness, akan menahan dia di dalam kesakitan. But who can bear a broken spirit? Tetapi siapa yang dapat menahan atau menanggung, ya, semangat yang patah, broken. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, saat ini ya, kesehatan itu begitu penting, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Ya, kita akan berusaha untuk menjaga kesehatan, daya imun kita tinggi, ya, karena sangat berharga. Apalagi saat ini ya, virus COVID-19 udah varian bukan hanya Delta, yang kecepatan menularnya itu berkali lipat dari yang sebelumnya. Ya, sudah ada yang saya dengar itu ada selain Delta itu ada Lambda, ya. Sebelumnya ada Kappa, ya, virus versi yang bermutasi terus-menerus. Jadi saudara sekalian, kesehatan itu begitu penting ya, di tengah situasi saat ini, di mana boleh dikatakan musim kematian. Ya. Tadi ada orang yang saya telepon, dia berkata, saya stres Pak. Kenapa? Karena saya mau antar ke dokter, setiap kali dengar ambulan lewat, ya, datang bolak-balik ke rumah sakit. Ya memang di rumah sakit ada ambulan. Enggak, ini Pak, setiap kali bolak-balik ambulan, sampai saya pusing. Ya, memang saya perhatikan di depan rumah kami juga lebih sering ambulan lewat ya, di depan rumah. Kebetulan rumah kami ya, udah menjadi jalan umum sehingga dilalui oleh transportasi, ya, transportasi umum ya, seperti mikrolet begitu, saudara. Dan memang lebih sering saya perhatikan. Jadi memiliki tubuh yang sehat itu sangat penting untuk akhir-akhir ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa memiliki tubuh yang sehat dengan cara yang sederhana? Ya, karena tempat gym juga dibatasi, ditutup bahkan. Ya, keluar ruangan, keluar rumah, ya di taman ya sudah dibatasi. Jadi bagaimana kita bisa memiliki tubuh yang sehat? Ya, di tengah situasi yang sangat memprihatinkan ini, ya, apalagi PPKM darurat sampai tanggal 20 Juli nanti, itu kan luar biasa. Ya. Tapi kita bersyukur, ya, pemerintah yang ada sekarang ini untuk pasien yang mengalami gejala ringan itu disediakan layanan melalui daring, ya, telemedicine, kerjasama dengan ada 11 perusahaan aplikasi startup, ya, sehingga melalui daring itu pasien yang kena COVID bisa ditangani dan juga diberikan obat gratis. Nah, ini luar biasa ya. Nah, kita apresiasi kepada pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Yang isoman di rumah jadi bisa tertangani, saudara sekalian. Saya bisa memahami karena ketika istri saya sakit, ya, saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, ya, juga cukup khawatir, saudara sekalian. Ya, tapi kita bisa atasi, puji Tuhan, oleh bantuan ya, teman-teman dan saudara, sehingga bisa mengatasi keadaan yang kritis pada saat itu, ketika istri saya dalam keadaan yang tidak berdaya. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika isoman, ya, dengan adanya telemedicine, itu tertangani. Ya. Ada joke, isoman nggak perlu ditemanin oleh Batman, Spiderman, Superman, apalagi Ultraman, ya, karena sudah ditangani oleh telemedicine. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Orang bijak zaman dulu, zaman Salomo, ternyata ya, walaupun dunia medis belum begitu canggih, mereka tahu, mereka menemukan resep bagaimana bisa menyembuhkan penyakit yang diderita seseorang, yaitu dengan apa? Semangat yang tinggi. Jadi kalau kita punya semangat yang tinggi, itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Ada satu terjemahan Indonesian Modern Bible untuk Amsal 18 ayat yang 14 ini dikatakan begini, ini terjemahannya menurut saya bagus. Orang yang bersemangat dapat menahan penyakitnya. Jadi kalau dia semangat, dia bisa menahan penyakitnya. Tetapi siapakah yang dapat menanggung semangat yang hancur? Jadi kalau semangatnya udah hancur, udah susah. Dokter juga tahu kalau pasiennya masih punya semangat untuk hidup, biasanya ya itu kemungkinan sembuhnya lebih besar daripada pasien yang nggak punya semangat untuk hidup lagi. Ya. Nah, senada dengan resep
Amsal 18 ayat 14 itu, yang ayat yang sangat terkenal di Amsal, yaitu Amsal 17 ayat 22. Ya, kita tahu tuh. Ya. Dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan, tetapi semangat yang patah membuat tulang-tulang menjadi kering. Nah, itu terjemahan Indonesian Modern Bible. Kalau terjemahan biasa kan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat patah mengeringkan tulang. Nah, Indonesian Modern Bible dengan gamblang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan, tetapi semangat yang patah membuat, perhatikan, semangat yang patah membuat tulang-tulang menjadi kering. Nah, sebenarnya kalimat Amsal 17 ayat 22 dan juga termasuk Amsal 18 ayat 14, ayat yang tadi kita baca di awal, itu adalah kalimat kausatif. Ya. Grammar dari bahasa Ibrani, ayat ini, ya, model kalimat ini disebut kalimat kausatif. Kalimat kausatif itu artinya kalimat yang saling mempengaruhi. Dalam hal ini biasanya subjek mempengaruhi objeknya atau sebaliknya. Yang pasti ini disebut kalimat kausatif, saling mempengaruhi. Nah, terjemahan bahasa Inggris Amsal 17 ayat 22 itu lebih gamblang. Dikatakan begini, a glad heart, hati yang gembira, makes a healthy body, membuat tubuh sehat. Saya ulangi, a glad heart, hati yang gembira, makes a healthy body, membuat tubuh sehat. But a crushed spirit makes the bones cry. Tetapi semangat yang patah membuat tulang menjadi kering. Kalau tulang menjadi kering, itu mudah patah, saudara ya. Nah, kalimat kausatif yang mirip dengan Amsal 17 ayat 22, itu Amsal 15 ayat 13. Dikatakan begini, ini sama depannya, Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi perhatikan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi ini kalimat kausatif. Jadi subjek mempengaruhi objeknya. Subjeknya apa? Hati yang gembira. Ya. Pengaruhnya apa? Membuat muka berseri-seri. Ya. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Belum lama saya melihat tayangan di dalam media sosial, dikatakan kalau kita gembira, kalau kita senyum, itu menghasilkan hormon-hormon yang baik. Ya, disebutkan hormonnya, saya lupa apakah endorfin, serotonin atau apa. Yang pasti akan menghasilkan atau tubuh akan memproduksi hormon-hormon yang bisa membuat imun kita menjadi kuat. Itu kalau hati kita gembira. Ya. Bagaimana caranya bisa bergembira? Ya, dengan senyum. Ya. Saudara lihat senyum saya, ya. Manis kan? Ya, saudara ya. Jadi dengan senyum. Dan orang-orang yang melihat wajah yang tersenyum, saudara, ya seperti saat ini, itu menyenangkan dibandingkan wajah yang cemberut begitu, saudara. Menyeramkan. Ya, tapi kalau senyum, itu ternyata bukan hanya menyenangkan orang di sekitar saudara yang melihat saudara, tetapi juga menghasilkan hormon ya, yang baik buat tubuh. Ya. Secara teknik, ambil napas, hitung sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, hirup, kemudian tahan 7 kali, begitu, kemudian hembuskan 7 kali. Lakukan sampai 7 kali, sambil senyum. Ternyata tubuh akan jauh lebih sehat. Itu sudah diteliti menurut dokter tersebut yang menginformasikan. Jadi saudara sekalian, ternyata ada kaitan erat ya, antara kesehatan jiwa seseorang dengan kesehatan fisiknya. Alkitab sudah mencatat ribuan tahun yang lalu, saudara sekalian. Dan dunia medis saat ini sudah membuktikan bahwa kalau hati kita gembira, kita riang, itu tubuh kita jauh lebih sehat. Ya. Ada istilah dalam olahraga yang kita kenal, ya, yaitu mensana in corpore sano. Ya, itu ditulis oleh atau dipelopori oleh seorang pujangga Romawi yang namanya Decimus Iunius Juvenalis dalam karyanya bertajuk Satir X sekitar abad kedua Masehi. Jadi abad kedua ini, ya, Masehi. Ya. Mensana in corpore sano. Ya. Itu sebuah kalimat yang kita tahu, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, dalam ilmu psikologi bukan hanya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, tetapi di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat. Jadi kalau jiwa sehat, kita tidak akan terkena penyakit yang namanya psikosomatis. Ya. Kita akan sehat. Nah, psikosomatis itu penyakit yang disebabkan karena pikiran dan perasaan. Ya. Jadi pikiran perasaan ternyata mempengaruhi kesehatan kita. Psikosomatis itu dari dua kata, psuke itu artinya jiwa atau pikiran, dan soma itu tubuh. Ya. Jadi gangguan psikosomatis itu penyakit yang melibatkan pikiran, ya. Pikiran, perasaan, sehingga berpengaruh terhadap tubuh. Di mana pikiran, kalau misalnya perasaannya stres atau depresi, itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Dan saudara mungkin bisa lihat ketika orang tegang, dapat berita buruk begitu, kemudian jadi depresi, dia kadang-kadang bisa mual, bisa pusing. Ya, padahal ya, mual dan pusingnya itu bukan karena makanan atau karena sesuatu atau karena penyakit, tapi karena pikiran tegang begitu, saudara sekalian. Jadi betapa pentingnya kita memanage pikiran dan perasaan kita, ya, karena akan mempengaruhi fisik kita. Ya, banyak keluhan fisik itu ditentukan atau dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Makanya penting kita menjaga pikiran perasaan kita. Nah, pujangga yang sama, Juvenalis ini, juga pernah berkata dalam bahasa Latin, dikatakan begini, ini bahasa Latin, orandum est
ut mens sana di corpore sano. Ya, mirip saudara sekalian ya. Artinya kurang lebih begini. Ya, memang ini bahasa Latin jarang kita ucapkan. Orandum est ut mens sana di corpore sano. Ya, kalau tadi kan mens sana in corpore sano. Ini mens sana di corpore sano. Ya, bukan mens sana corpore sano. Main di sana, kopernya taruh di sono. Bukan ya. Artinya kurang lebih begini. Seorang pria harus berdoa untuk pikiran sehat di dalam tubuh dan sehat. Jadi seorang pria, ya dalam hal ini siapa saja, harus berdoa untuk mendapat pikiran yang sehat di dalam tubuh yang sehat. Jadi di sini Juvenalis tidak menyinggung tentang olahraga sama sekali. Jadi saudara sekalian, untuk memiliki tubuh yang sehat bukan hanya olahraga, jemur, kemudian istirahat yang cukup, tetapi juga mengisi pikiran kita, ya, perasaan kita dengan kebenaran, mengisi pikiran jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, itu mengisi seperti kita mencat HP kita, ada kekuatan buat tubuh kita. Ya, jadi betapa pentingnya kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan meditasi, berdoa. Meditasi itu bukan mengosongkan pikiran, tetapi berdiam diri, merenungkan firman Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Ya, itu membuat kita jauh lebih sehat. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi sebenarnya sangat sederhana untuk kita bisa memiliki tubuh yang sehat. Ya, kita harus mengisi hidup kita, pikiran kita, jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita berhubungan dengan Tuhan, Sang Kali kita, Pencipta kita. Karena Dia yang menciptakan kita. Ketika kita tenang, ya, kita akan mendapat kekuatan. Apapun boleh terjadi, penderitaan boleh kita alami, tetapi kalau jiwa kita semangat, jiwa kita tenang, kita akan memiliki kekuatan. Dan jangan lupa terus aktif bergerak. Ya. Apapun keadaan kita tetap bergerak. Mungkin di rumah kita terbatas bergerak. Saudara bisa lari-lari di tempat, saudara bisa push up, bisa pull up, ya, atau yang lain, saudara gerakan tubuh saudara, naik turun, ya, jingkek, pokoknya gerakan tubuh saudara. Ya. Dan jangan lupa, ya, saudara berdoa setiap hari, setiap saat. Makanya firman Tuhan berkata, jangan berhenti berdoa, berdoalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Sebab itu akan menguatkan tubuh kita. Dan lebih daripada itu, kita akan diselamatkan. Karena kita menjalin hubungan dengan Tuhan di bumi ini. Kalau kita membangun persahabatan dengan Tuhan di bumi ini, kita akan mendapatkan Tuhan di kekekalan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gratia.